Halo semuanya, saya Firda Rahma Izati di sini mencoba untuk menjelaskan mengenai proses terjadinya dari gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi karena adanya pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama, tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Nah, pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Selanjutnya, jenis-jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Ada 5 jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama yaitu gempa bumi tektonik, yang kedua gempa bumi vulkanik, yang ketiga gempa bumi tumbukan, yang keempat gempa bumi runtuhan, dan yang kelima yaitu gempa bumi buatan. Hai teman-teman, saya Siti Hindun Hindiati, NIM 190210102020 akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu mitigasi bencana gempa bumi? Ya, mitigasi gempa bumi merupakan seluruh cara yang dilakukan untuk mengatasi ataupun menghadapi adanya bencana gempa bumi. Nah, teman-teman, ternyata macam-macam mitigasi gempa bumi itu bukan hanya satu, tapi ada 3. Yang pertama adalah sebelum terjadi gempa bumi, yang kedua adalah saat terjadi gempa bumi, dan yang ketiga adalah pasca terjadi gempa bumi. Nah, yang paling pertama kita akan belajar mengenai sebelum terjadi gempa bumi. Yang pertama adalah siapkanlah rencana untuk penyelamatan diri apabila terjadi gempa bumi. Yang kedua, lakukanlah latihan yang dapat bermanfaat untuk menghadapi reruntuhan saat terjadi gempa bumi, seperti menunduk, lalu berlari, lalu perlindungan terhadap kepala, berpegangan, ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Yang ketiga, siapkanlah alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, serta persediaan obat-obatan. Yang keempat, bangunlah konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan-bangunan yang sudah rentan. Dan yang terakhir, memperhatikan daerah rawan gempa bumi dengan cara membaca aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai saat terjadi gempa bumi. Yang pertama adalah ketika kita di dalam mobil. Saat terjadi gempa bumi besar, kita akan merasa seakan-akan roda mobil terasa gundul. Nah, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil kita dan susah mengendalikannya. Nah, mitigasi yang dapat dilakukan dalam saat ini adalah menjauhi persimpangan, lalu meminggirkan mobil berada di kiri jalan, serta berhenti. Lalu kita harus mengikuti seluruh instruksi yang ada di radio mobil. Lalu kita harus mengungsi ketika keadaan memang darurat. Biarkan mobil dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya adalah di dalam dan di luar rumah. Yang pertama, di dalam rumah. Getaran akan terasa dalam beberapa waktu. Selama jangka waktu tersebut, kita harus mengupayakan keselamatan diri serta keselamatan keluarga. Masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari benda-benda yang berjatuhan. Jika kita tidak memiliki meja, lindungilah kepala kita menggunakan bantal. Jika kompor sedang menyala, usahakan matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selanjutnya adalah ketika kita di luar rumah. Nah, lindungilah kepala serta menghindari benda-benda berbahaya di sekitar. Di daerah perkantoran ataupun kawasan industri, bahaya biasanya muncul dari jatuhnya kaca-kaca serta papan reklame. Lindungilah kepala kita dengan menggunakan tangan ataupun tas yang kita bawa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sesudah bencana gempa bumi. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap waspada adanya gempa bumi susulan. Yang kedua, tetap berada di dalam bangunan, evakuasi diri kita setelah terjadinya gempa bumi berhenti,
Perhatikan reruntuhan, ataupun benda-benda yang berbahaya pada saat evakuasi. Yang ketiga adalah jika berada di dalam rumah, berusahalah tetap berada di bawah meja yang kuat. Dan yang terakhir, periksa keadaan api serta potensi terjadinya bencana kebakaran. Nah, sekian pemaparan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pembahasan dari rekan kami. Terima kasih apabila salah kata, mohon dimaafkan. Konsep fisika dalam gempa bumi. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari gempa bumi dan struktur dalam bumi dengan menggunakan gelombang seismik yang dapat ditimbulkan dari gempa bumi. Gelombang seismik pada dasarnya merupakan gelombang elastik yang dijalarkan melalui media bumi. Pada saat terjadi gempa bumi, sejumlah besar energi dilepaskan dari sumber gempa. Energi ini akan dipancarkan ke segala arah melalui usikan yang menjalar ke seluruh bagian-bagian bumi karena adanya sifat elastisitas material bumi. Informasi struktur bagian dalam bumi diperoleh dari pengamatan penjalaran gelombang elastik yang dibangkitkan oleh gempa bumi. Gelombang ini disebut dengan gelombang seismik. Transfer energi dapat terjadi baik melalui media perlapisan di dalam bumi maupun melalui media perlapisan di permukaan bumi. Transfer ini yang terjadi melalui media perlapisan di dalam bumi disebut dengan gelombang badan atau body wave, sedangkan yang terjadi di permukaan bumi disebut dengan gelombang permukaan atau surface wave. Gelombang badan. Gelombang badan adalah gelombang yang menjalar dalam media elastik dan arah perambatannya ke seluruh bagian di dalam bumi. Berdasarkan gerak partikel pada media dan arah penjalarannya, gelombang dapat dibedakan atas gelombang P dan gelombang S. Gelombang P atau gelombang longitudinal. Gelombang P untuk gelombang primer. Gelombang ini bergerak dalam bumi dengan kecepatan yang tercepat dan oleh sebab itu dirasakan kedatangannya lebih duluan. Gelombang P pada dasarnya merupakan gelombang suara yang bergerak melalui bumi dari fokus sumber. Dalam fisika disebut dengan gelombang longitudinal. Gelombang ini mengguncang material bumi ke arah yang sama dengan perjalanannya. Gambar di sebelah kanan adalah model materi yang belum terganggu, gambar atas saat dilalui gelombang P, dengan gambar tengah dan model perambatan gelombang P, gambar bawah. Gelombang S atau gelombang sekunder. Gelombang ini lebih lambat dan jauh lebih merusak dibandingkan gelombang P. Gelombang S menghasilkan getaran yang tegak lurus terhadap arah perjalanan gelombang. Dalam ilmu fisika, gelombang ini sering disebut dengan gelombang transversal. Gambar yang sebelah kanan adalah model materi yang belum terganggu, gambar atas saat dilalui gambar tengah, dan model perambatan gelombang S adalah gambar yang paling bawah. Gelombang permukaan. Gelombang permukaan merupakan gelombang yang kompleks dengan frekuensi yang rendah dan amplitude besar, yang menjalar akibat adanya efek free surface di mana terdapat perbedaan sifat elastik. Gelombang ini dapat menjelaskan struktur mantel atas dan permukaan kerak bumi atau crust. Sifat dan gerak partikel media pada permukaan ada yang mirip gelombang P atau gelombang S. Didasarkan pada sifat gerakan partikel media elastik, terdapat dua tipe gelombang permukaan, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Gelombang Rayleigh disebut juga dengan ground roll, merupakan gelombang permukaan yang bergerak sebagai riak dengan gerakan yang serupa dengan gelombang yang ada di permukaan air. Gelombang Rayleigh lebih lambat dari gelombang tubuh, kira-kira 90% kecepatan gelombang S untuk media elastis homogen. Dengan gambar yang ada di bawah. Selanjutnya ada gelombang Love. Gelombang Love merupakan gelombang geser terpolarisasi horizontal. Gelombang ini biasanya melakukan perjalanan sedikit lebih cepat dibandingkan gelombang Rayleigh dan sekitar 90% dari kecepatan gelombang S, serta memiliki amplitude besar. Gelombang Love juga dinamai dengan gelombang Key, merupakan gelombang seismik permukaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran horizontal bumi saat terjadi gempa. Contoh gambarnya ada di bawah.